Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pakan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan konsep pakan ikan. Pakan merupakan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan peliharaan atau hewan ternak. Pakan ialah sumber energi bagi pertumbuhan dan organisme. Kalian pasti bertanya dong, kenapa harus diberi pakan? Yaitu dia, untuk membantu ketahanan tubuh pada ikan dan menciptakan imunitas atau kekebalan terhadap serangan penyakit. Di sini ada beberapa jenis pakan, yaitu produk dari hasil pertanian, kedua, pakan formula, ketiga, pelet pengambang, dan terakhir, pelet singkong. Cara pemberian pakan pada ikan yaitu menggunakan tangan, lalu pakan ditebarkan ke kolam atau ke tambak. Kedua, menggunakan truk dengan cara ditebarkan melalui truk. Berapa banyak pakan yang diberikan pada ikan? Ketika kita memberi pakan pada ikan, kita harus menyesuaikan ukuran ikan tersebut. Lalu, pakan dan bahan mengandung energi dan nutrien esensial untuk pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan hewan air. Kekurangan atau kelebihan dapat mengurangi pertumbuhan dan menyebabkan kematian. Kemudian, fungsi utama pakan yaitu untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan maupun perkembangan ikan. Di sini ada beberapa komponen penghasil energi, yaitu pertama, protein, kedua, lemak, dan ketiga, karbohidrat. Fungsi utama protein pada ikan yaitu pertama, berperan sebagai antibodi, hormon, enzim, dan vitamin. Kedua, sebagai sumber gizi. Ketiga, berperan dalam perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Fungsi pada lemak yaitu sumber energi, suplai asam lemak, prekursor, dan ada juga beberapa jenis lemak yaitu kolesterol, lemak netral, dan terakhir asam lemak. Asam lemak jenuh terbagi 3, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh, asam lemak tidak jenuh ganda. Sumber lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang didapat dari sumber makanan, yaitu contohnya buah alpukat, kedelai, minyak kelapa, dan lain-lain. Sedangkan lemak hewani adalah sumber lemak yang didapat dari hewan. Contohnya telur, daging, susu, minyak ikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe pakan dan penggunaannya. Pakan buatan ialah pakan yang sengaja disiapkan dan dibuat untuk ikan yang dibudidayakan. Pakan buatan juga
terdiri dari beberapa ramuan bahan baku diproses sehingga bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Di sini ada beberapa pemanfaat pakan, yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Protein untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Lemak dan karbohidrat sumber energi. Sedangkan vitamin dan mineral itu membantu metabolisme, mengatur proses fisiologis, membentuk enzim, serta menunjang kesehatan ikan. Berdasarkan bahan baku memiliki dua karakter. Pertama, pakan basah. Kedua, pakan kering. Pakan basah dapat diproduksi di lokasi budidaya, sedangkan pakan kering diproduksi secara komersial. Pakan basah, bahan penyusunnya mengandung kadar air lebih dominan. Karakter pakan sengaja dibuat agar larva dan benih ikan lebih mudah mengkonsumsi dan mencernanya. Jenis pakan basah itu ada 4, yaitu emulsi, larutan, suspensi, dan terakhir pasta. Pakan kering itu mengandung sedikit kadar air, kurang lebih 5-20%. Pakan bisa disimpan lebih lama dan mengapung di perairan. Bentuk pakan kering yaitu ada butiran, ada yang berbentuk bulat, dan juga ada yang berbentuk batang. Ada beberapa jenis pakan yang berdasarkan sifat biologinya. Pelet terapung ditunjukkan untuk ikan yang hidup beraktivitas di permukaan air, sedangkan pakan tenggelam untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di dasar perairan. Terus di sini juga ada pakan berdasarkan keutamaannya. Pakan utama yaitu pelet merupakan pakan yang biasanya diproduksi oleh pabrik. Sedangkan pakan tambahan itu digunakan untuk pembesaran agar lebih dapat menekan biaya produksi. Lalu, pakan alami itu pakan yang dihasilkan oleh alam dan mengandung protein yang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji kualitas pakan. Mengapa pakan pabrik lebih digemari daripada pakan buatan sendiri? Pakan pabrik lebih disenangi karena peternak atau budidaya sudah tidak ragu lagi akan kualitas, mutu, kandungan, dan nutrisi pada pakan tersebut. Tujuannya pakan untuk mengetahui tingkatan mutu pakan yang kita buat. Di sini ada beberapa uji kualitas pakan buatan, yaitu fisik, kimiawi, biologis, dan organoleptik. Adapun tujuan pengujian fisik yaitu mengetahui stabilitas pelet di dalam air, yaitu daya tahan pakan buatan di dalam air. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan pengemasan dan penyimpanan pakan.
Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pengemasan dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas pakan, karena dengan pengemasan yang baik, proses penurunan mutu pakan dapat ditekan. Beberapa fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, kemampuan daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan atau pengangkutan distribusi. Kedua, kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Ketiga, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan, yaitu kemasan primer, bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Terakhir, kemasan tersier, yaitu kemasan tersier dan koordinat, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kelebihan dan kelemahan dari tersebut. Kelemahan karena karung berpori-pori, jadi pakan yang disimpan tidak harus kering sekali karena dapat diaerasi secara alami. Kedua, karung mudah dipindahkan dan dapat disimpan di rumah dan tak perlu gudang khusus sehingga lebih aman dari pencuri. Adapun kelemahannya karung mudah rusak, maka dapat dikata relatif mahal karena hanya bisa dipakai 1 atau 2 kali saja. Cara mengatasinya, karung dibersihkan dan disucikan atau disterilkan agar bebas dari hama dan penyakit. Pakan yang sudah kering itu dimasukkan ke dalam karung yang sudah bersih. Setiap 2 minggu, periksa kondisi pakan. Apakah pakan tersebut menjadi panas, bau, berkutu, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Berdasarkan pada morfologi organ dan pembentukan enzim pencernaan pada organisme budidaya, dapat ditarik beberapa pemahaman dasar yang selanjutnya dapat diterapkan pada kegiatan budidaya perairan. Ada beberapa karakter pakan, yaitu ukuran, daya gerak, lingkungan yang dibutuhkan, dan kandungan gizi. Adapun jadwal pemberian pakan dapat disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Kedua, frekuensi pemberian pakan dapat berpengaruh pada jumlah pakan yang dikonsumsi, efisiensi pakan. Waktu pemberian pakan ditetapkan dengan memperhatikan nafsu makan ikan. Waktu pemberian pakan bisa pagi, siang, sore, ataupun pada malam hari. Lele adalah binatang nokturnal sehingga mempunyai kecenderungan beraktivitas pada malam hari, terutama dalam hal mencari makan. Pakan diberikan pada jadwal waktu pemberian pakan pada pagi pukul 7 dan siang pukul 12, sore pada pukul 17, dan di malam hari pada pukul 22 atau
itulah beberapa materi yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekiranya cukup dan semoga bermanfaat buat kalian. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.